Pada zaman dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara yang memiliki putra bernama Panji Asmarabangun, dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayenggrana yang memiliki putri bernama Dewi Sekartaji. Terjadilah pernikahan yang menggabungkan dua kerajaan tersebut untuk menghindari peperangan. Pada suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji ketakutan dan melarikan diri ke suatu desa. Permisi Bu, bisakah saya menginap bersama Ibu sebentar? Saya tersesat. Hah? Siapa kamu? Saya anak desa yang tersesat Bu. Sudah Bu, terima aja. Baiklah, kamu saya izinkan untuk tinggal di sini. Namun, kamu saya angkat menjadi anak saya. Nama kamu saya ganti menjadi Kunting Kuning. Lumayan ya, dan bisa bantu-bantu bersih rumah. Ya, jadi enak nih kita bisa bersantai-santai saja. Akhirnya, Dewi Sekartaji tinggal bersama dengan janda beranak 3 itu sebagai seorang gadis yang bernama Kunting Kuning. Sedangkan di lain sisi, Panji Asmarabangun menyuruh pengawalnya untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji yang tidak lain adalah istrinya. Pengawal, mari. Wahai para pengawalku, carilah keberadaan istriku. Siap, Baginda. Setiap hari, Kunting Kuning diperlakukan tidak baik oleh kakak-kakak angkatnya, seperti layaknya seorang pembantu. Ia dipaksa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisanya hanya menyuruh saja. Kunting Kuning, bersihin bajuku dan rapikanlah semua bagian di rumah ini. Sekalian juga bajuku ya. Oh ya, setelah itu jangan lupa siapkan makanan untuk kami. Kami sudah hampir mati kelaparan. Baik Kak. Benar. Kunting Kuning pun segera melaksanakan perintah dari ketiga kakak angkatnya. Di saat Kunting Kuning mengerjakan tugasnya, salah satu pengawal Panji Asmarabangun tidak sengaja menemukan sosok wanita yang sangat mirip dengan Dewi Sekartaji. Bukankah itu Dewi Sekartaji? Aku harus memberitahukan ini kepada Baginda. Aduh, lelahnya. Pengawal itu pun bergegas kembali ke kerajaan dan memberitahukan kabar tersebut kepada Panji Asmarabangun. Baginda, lapor Baginda. Saya menemukan wanita yang sangat mirip dengan Dewi Sekartaji di desa Dadapan. Benarkah? Bawa saya ke desa itu. Saya ingin melihatnya sendiri. Sekarang juga. Siap, Baginda. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, sampailah mereka di desa Dadapan. Sesampainya di sana, Panji Asmarabangun menyamar menjadi seorang pengembara. Di desa itu, Panji bertemu dengan seorang Mbok Randa untuk menumpang tempat tinggal. Siapa itu, Jo? Saya tidak tahu, Pangeran. Maaf, Bu. Boleh saya bertanya? Ini sih, Bu. Boleh adalah, iki sopo? Saya pengembara, Bu. Maaf, ini desa apa ya? Ini desa Dadapan, Nak. Kamu sedang apa di sini? Saya pengembara, Bu. Saya tersesat, tidak tahu jalan. Wah, ya sudah. Saya jadikan anak angkat bagaimana? Bagaimana, Jo? Kalau saya terserah kamu saja. Wah, baiklah. Saya mau, Bu.
Baiklah, mulai sekarang kamu jadi anakku. Namamu jadi Dende Lumut. Dan kamu ikut saya. Baiklah, Bu. Di pagi yang cerah, Ibu tiri Kelenteng Kuning berkumpul dengan para putrinya. Ibu tiri sangat cinta dan sayang kepada anak-anaknya. Tetapi berbeda dengan Kelenteng Kuning. Sebagai anak tiri, dia sangat dibedakan kasih sayangnya. Putri-putriku yang cantik, kemari nak. Iya, Bu. Begini nak, ibu ada berita yang sangat penting. Berita apa tuh, Bu? Iya nih, kelihatannya penting sekali. Iya, ada apa sih, Bu? Kalian tahu kan, Bu Orang dari depan itu punya putri yang sangat tampan. Namanya Dende Lumut. Hah? Dende Lumut? Tampan? Iya, coba kalian ke rumah Dende Lumut untuk melamarnya. Siapa tahu dia menyukai salah satu di antara kalian. Ibu akan mendandani kalian menjadi putri-putri yang cantik. Iya, iya, Bu. Kami mau. Ya sudah, ayo ibu dandani. Baiklah, Bu. Ibu, gimana rambutku? Sudah cantik enggak? Aku Bu. Bagaimana? Sekarang sudah cantik. Kalau aku sudah cantik enggak? Anak-anak ibu semuanya cantik-cantik. Sekarang kalian berangkat deh. Pasti Dende Lumut akan memilih salah satu dari kalian. Baiklah, Bu. Oke, Bu. Kelenteng Kuning, apaan nih lihat? Iri ya lihat kita semua cantik. Iya. Atau sirik melihat kita mau melamar Dende Lumut? Iya. Haha, please deh. Udahlah, kita berangkat. Yuk. Aku juga ingin pergi. Apa aku coba minta izin ke ibu tiri juga ya? Ibu, saya ingin bicara. Bicara apa? Apa kamu sudah selesai menyapu? Iya, Bu. Begini, saya juga ingin melamar menjadi istrinya dari Lumut. Seperti kakak-kakak Kelenteng yang lain. Oh begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Ibu akan mendandani kamu. Bukan? Iya, Bu. Sudah, sekarang kamu cuci baju sana di sungai dan kerjakan tugasmu. Baik, Bu. Mudah-mudahan Dende Lumut menyukai salah satu dari anak-anakku, bukan Kelenteng Kuning. Saat Kelenteng Kuning mencuci baju di sungai, tiba-tiba muncullah seorang lelaki berparas tampan dengan pakaian serba putih, layaknya seorang malaikat. Kok mereka tega sekali menyuruhku bolak-balik ke sungai? Bagi mereka. Hei kau, Dewi Sekartaji. Kamu siapa? Kau pergilah ke tempat Dende Lumut agar bisa bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Apakah kau dewa? Dan bawalah cambuk ini. Panji Asmara Bangun. Jadi itu dia. Baiklah. Di sisi lain, ketiga kelenteng telah sampai di tepi danau. Mereka sedang kebingungan karena tidak ada satupun kapal atau jembatan untuk menyeberangi danau yang sangat deras itu. Tiba-tiba muncullah Yuyu Kangkang di hadapan mereka bertiga. Duh, bagaimana cara kita menyeberangi danau ini, Kak? Ya, Kak, mana tidak ada satupun jembatan atau kapal di danau. Bagaimana ya? Arus danau ini sangatlah deras untuk kita seberangi. Di atas bangku ada itik, di bawah bangku ada batu. Hai nona cantik, ada yang bisa saya bantu? Aku
Apa syaratnya, wahai kepiting raksasa? Aku akan bantu kamu menyeberangi sungai ini. Asalkan kau mencium capitku setelah aku antar kau di sana. Baiklah raksasa, kami akan menyanggupi syaratnya. Apa? Mau gimana lagi? Kita sudah sejauh ini. Mau nggak mau, kita harus menyanggupi syarat seberat apapun itu. Baiklah, Kakak. Setelah memenuhi syarat yang diberikan Yuyu Kangkang, mereka bertiga dibantu Yuyu Kangkang untuk menyeberangi danau yang deras itu. Namun, tanpa disadari, perbuatan mereka bertiga tertangkap basah oleh pengawal Ande-Ande Lumut. Siapa itu? Mereka pasti gadis-gadis tadi yang ingin menghadiri acara sayembara untuk Baginda. Tidak akan kubiarkan mereka menjadi istri Baginda setelah mereka mencium capit Yuyu Kangkang yang najis itu. Lapor Baginda, saya melihat ada 3 gadis yang ingin menghadiri acara sayembara ini. Namun 3 gadis itu sudah mencium Yuyu Kangkang di sungai tadi. Sebaiknya engkau tidak menerimanya, Baginda. Baiklah, terima kasih pengawalku. Sampailah mereka bertiga di rumah Mbok Randa untuk menemui Ande-Ande Lumut. Secara bergantian, kelenting abang, kelenting ijo, dan kelenting biru menunjukkan seluruh kecantikan palsunya pada Ande-Ande Lumut. Sayang sekali, semua perkenalan itu terbuang sia-sia karena Ande-Ande Lumut sudah mengetahui perbuatan mereka itu di sungai tadi. Itu rumah bodoh nggak sih? Yaudah kita kesana yuk. Bo, apakah benar ini rumah Ande-Ande Lumut? Iya benar. Apakah kalian ingin menemui Ande-Ande Lumut? Iya benar, Bo. Kami ingin menemui Ande-Ande Lumut. Oh, baiklah. Perkenalkan diri kalian ke Ande-Ande Lumut, yo. Permisi. Tuan Raja pergi kamar. Kami di sini untuk melamar. Kami adalah orang-orang yang ingin melamar menjadi selimut. Perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Silakan perkenalkan diri kalian. Baginda, perkenalkanlah, nama saya Kelenting Abang. Perkenalkan Baginda, saya kelenting hijau. Dan saya adalah kelenting biru. Kami bertiga adalah seorang gadis-gadis yang sangat rajin dan patuh kepada ibu kami. Dan kami tinggal di seberang sungai, Baginda. Wah. Bangsa benih beli itik, bukan mencari gadis yang kian cantik. Maaf, hati ini tidak terpikat. Kalian bukanlah calon istri yang cocok untukku. Aku tahu kalian telah mencium Yuyu Kangkang di sungai tadi. Kepiting raksasa tadi. Oh shit, sudah seharusnya kita menolak syaratnya tadi. Benar, kita tidak bisa apa-apa lagi. Baiklah Baginda, kami akan pergi dari sini. Di tengah perkenalan tadi, Kelenting Kuning sedang berjuang untuk kembali bertemu dengan Panji Asmara Bangun yang sedang menyamar menjadi seorang pemuda pencari jodoh itu. Sama seperti sebelumnya, Yuyu Kangkang pun muncul di hadapan Kelenting Kuning. Hai gadis kuning, pasti kau ingin menyeberangi sungai. Kau harus mencium capitku. Kamu akan bantu. Tidak, aku tidak akan pernah mencium capit kotoran itu. Sekarang seberangi aku. Sudah, kalau kamu tidak memenuhi syaratnya, aku tidak akan membantu kamu. Aku bilang seberangi aku sekarang juga. Baiklah. Saat Kelenting Kuning memukul cambuk itu kepada Yuyu Kangkang, air danau seketika semakin deras dan membuat Yuyu Kangkang semakin kesakitan dan ketakutan. Yuyu Kangkang terpaksa menyeberangkan Kelenting Kuning. Akhirnya, Kuning pun sampai ke tujuannya.
benar Anda ada di Lumut yang sedang mencari jodoh? Iya benar, kamu mau menjadi calon istri aku? Ngapain dia ikut-ikut sini? Tahu, dia kan jelek dan bau. Iya, mana mungkin dia diterima untuk menjadi calon istri aku. Ya Baginda, nama aku Kunting Kuning. Saya adalah saudara tiri dari ketiga saudaraku. Saya tahu saya jelek dan bau, tetapi saya siap menjadi seorang istrimu. Kau pasti sudah mengenalku, bukan? Kaulah Dewi Sekartaji, istriku tercinta. Kau benar Baginda. Sebenarnya saya adalah Dewi Sekartaji, istrimu. Selama ini, aku kabur dari kerajaan agar tidak terbunuh dari peperangan kemarin. Dan kau, Panji Asmara Bangun, bukan? Ya, akulah Panji Asmara Bangun. Karena aku sudah menemukanmu, aku akan membawamu kembali ke kerajaan kita. Apa? Tak mungkin. Mana mungkin orang sejarah dia mendapatkan suami sama itu? Oh, dia salah pilih Baginda. Kita sebenarnya adalah pangeran dan putri dari kerajaan Tirta. Dan kami akan kembali ke kerajaan. Kalian pergilah. Ande-ande Lumut langsung memilih Kelenting Kuning sebagai istrinya. Karena dia tahu bahwa ia adalah Dewi Sekartaji dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium yuyu kangkang. Ini ya lihat kita semua cantik. Iya. Atau Kalau kamu mau ayo. Iya. baiklah, kamu saya terima. Benarkah? Aduh. Dulu. Yang kecil. Ini tidak sadar apa nak?